Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Apakah kita masih takut? Atau apakah kita yang percaya pada Kristus ini seringkali merasa khawatir, cemas yang berlebihan? Pada permenungan kali ini saya mengajak kita semua untuk menyadari bahwa kita punya iman. Iman akan Dia, iman akan Kristus, iman akan Allah yang senantiasa memberikan kita roh kekuatan. Itulah juga yang diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa jangan takut, karena Allah memberi kita bukan roh ketakutan. Ingat, bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan dan kasih dan keterlibatan. Kata-kata ini kemudian mengingat saya pengalaman tahun 2014 di saat saya masa pastoral di kampung yang lumayan jauh. Untuk masuk ke sana melewati hutan dan jalan yang lumpur dan juga kubangan air. Nggak tahu sekarang situasinya seperti apa. Ada orang yang meninggal di sana dan butuh pelayanan pemakaman. Saya pergi ke sana untuk melayani itu. Saya tiba siang hari, dan ketika tiba, ya saya pikir langsung ibadat dan kita pemakaman. Tetapi keluarga meminta frater boleh bersabar, karena anaknya masih dalam perjalanan. Akhirnya kami menunggu. Ternyata anaknya dalam perjalanan dari Jakarta. Harus mendarat di Pontianak, 5 jam sampai di Darit, lalu lanjut lagi perjalanan 3 jaman atau 4 jaman sampai ke kampung itu. Akhirnya Bapak Ibu kami mulai ibadat. Itu saya ingat jam 7 kami dalam perjalanan. Setelah ibadat di rumah, jam 7 itu kami dari rumah menuju ke pemakaman. Dan pemakaman mereka itu ada di bukit, di hutan kampung itu, tempat pemakaman. Kami sampai di situ dengan bantuan cahaya motor, kemudian memakamkan bapak ini. Setelah pemakaman, saya ingat jam 8-an, setengah 9, saya meminta atau berpamitan dengan keluarga dan memutuskan untuk pulang, kembali lagi ke paroki. Dan itu berarti saya harus melewati lagi hutan, hampir sampai di paroki itu 3 jam, 4 jam. Melewati hutan dan juga kampung-kampung kampung-kampung Dayak. Dan banyak orang yang bertanya-tanya, Pastor, frater, masih frater waktu itu, frater yakin? Frater tidak takut? Saya dengan tegas mengatakan, saya tidak takut. Kita berbuat baik, datang berbuat baik, kenapa harus takut? Kita punya Kristus yang menyertai kita. Tapi saya tidak langsung bilang ke mereka, saya percaya Tuhan Yesus menyertai saya dan lain-lain. Tapi saya mengatakan, saya tidak takut, saya pulang. Dari cerita itu, bagi saya, keyakinan bahwa saya harus pulang, dan saya percaya perbuatan baik, pelayanan baik, pasti Tuhan akan memudahkan segalanya. Sehingga saya memang tiba dengan selamat. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman kecil ini ternyata juga mengubah dan membaharui cara pandang orang-orang di kampung itu. Tidak semua orang Katolik di kampung itu. Tetapi kemudian mereka bertanya dan bertumbuh dalam iman dalam hal apa? Bahwa kalau orang Katolik itu tidak takut. Orang Katolik itu tidak takut melewati malam gelap, tidak takut dengan jenazah, tidak takut dengan setan atau gangguan dan lain sebagainya. Pengalaman kecil tetapi kemudian menumbuhkan iman, terutama lewat bertanya, dan dari pertanyaan itulah kemudian muncul keyakinan bahwa ketika semua orang yang percaya kepada Kristus, Kristuslah yang akan menyertai. Tadi dikatakan Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Iman itulah yang kemudian menumbuhkan kita. Karena itu jangan malu dan takut untuk bersaksi mengenai iman kita. Ya, seringkali kita malu kan kalau bersaksi tentang iman. Saya orang Katolik, jangan nanti diketahui orang. Kita takut dan malu.
Mari kita memberikan kesaksian dengan iman yang kita terima, anugerah yang Tuhan berikan ini kita bagikan. Tidak harus dengan berkhotbah, tidak harus dengan mengajar, tetapi dengan cara hidup, dengan keyakinan yang kita lakukan, dengan perbuatan-perbuatan yang sederhana. Di saat yang sama kita sedang bersaksi bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kisah lainnya adalah ketika mendampingi seorang anak muda yang sedang mengalami kebimbangan atau juga kurang nyaman berada di tempat kerjanya. Ada keluhan di sana. Tetapi kemudian ketika meminta saran bagaimana supaya bisa melewati semuanya ini, saya mengatakan cintailah pekerjaan. Lakukanlah semuanya itu seperti milikmu, dan ketika dia akan kerjanya di kapal, saya bilang, lakukan semua yang diperintahkan itu, karena itu adalah tempat kamu tinggal, tempat kamu hidup, dan tempat kamu bisa mendapatkan kesejahteraan. Maka di sana penting adalah soal kerendahan hati dan juga cinta. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kemudian kita ingat kata-kata dari hamba yang diperintah oleh tuannya. Kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kata-kata ini mau mengatakan soal kerendahan hatinya. Dia melakukan semuanya itu bukan untuk pujian. Dia melakukan semuanya itu bukan untuk mengejar apresiasi dari sang Tuhan, tetapi dia melakukan semuanya dengan kerendahan hati, melakukan semuanya dengan sungguh. Maka Yesus mengingatkan para murid bahwa seorang pelayan melakukan segala sesuatu bukan untuk mencari pujian, tapi seorang pelayan adalah melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak perlu kita mencari apresiasi, penghargaan dalam setiap perbuatan kita. Tetapi lakukanlah semuanya dengan baik, maka apresiasi itu akan datang dengan sendirinya. Penghargaan itu akan datang dengan sendirinya, tidak perlu dicari. Kita butuh setia untuk melakukan segalanya dengan kerendahan hati, dengan penuh cinta. Maka di akhir Injil juga Tuhan katakan bahwa kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa melakukan segala sesuatu yang besar, memindahkan gunung, mencabut pohon ara dan memindahkan. Mau menegaskan bahwa ketika kita punya iman dan berserah kepada Allah yang menganugerahkan kita, maka kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar di dalam hidup kita. Maka Tuhan memakai kita untuk bisa melakukan semuanya ini. Dan di 10 tahun Laudato Si, sebagaimana dituliskan oleh Paus Fransiskus, kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dipanggil juga untuk memaknai harta yang terpenting dalam hidup kita, harta yang indah yang Tuhan berikan, yakni iman kita. Supaya kita memandang bumi tempat kita tinggal ini bukan sekedar mencari makan, memenuhi kebutuhan dan ego kita, tetapi tempat kita hidup, tempat kita bertumbuh, tempat kita berbagi cinta, dan tempat kita mempersiapkan anak cucu kita, mewariskan kepada anak cucu kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan iman yang kokoh kuat, terpatri, terpahat di dalam hati kita, yang mengarahkan kita kepada Allah sang sumber kekuatan kita, mengajak kita semua untuk mencintai sesama, melayani Tuhan dengan sungguh, tidak sekedar mencari apresiasi, dan juga mencintai bumi dengan penuh cinta kasih. Kita sekarang dengan gerakan-gerakan ekologis. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan harapkan pujian karena telah melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajiban kita. Tetapi harapan yang besar adalah lakukanlah semuanya dengan iman, dengan cinta, dengan kerendahan hati. Mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita ditambahkan imannya seperti permohonan para rasul. Supaya iman kita yang bertambah ini semakin menghantar kita memuliakan Allah, mencintai sesama, dan menjaga alam ciptaan. Milikilah iman, maka di sana kamu bukan punya roh ketakutan, tetapi roh
yang membangkitkan kekuatan bagi semua orang, bagi diri kita dan siapapun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.